Salam jumpa lagi. Saat ini saya akan memperlihatkan satu ruas jalan di pinggiran dari pusat kota Ambon yang bila kita melintasinya kita perlu kewaspadaan, perlu hati-hati, perlu konsentrasi karena lintasan tersebut sangatlah menantang, yaitu lintasan dari Batu Meja, Bere-Bere, Kayu Putih, dan Kayu Tiga. Ini adalah salah satu wilayah yang cukup berat untuk dilalui, terutama di wilayah Kota Ambon. Beratnya karena kita harus melalui dan melewati jalan yang penuh tanjakan, kemudian berbelok-belok, berbukit-bukit dan gunung, kemudian kiri dan kanan terdapat jurang, lalu jalannya sempit, kendaraannya yang melintasnya cukup padat. Ini adalah wilayah areal Batu Meja, Bere-Bere, Kayu Putih. Nanti kita akan melihat bagaimana tingkat kerumitan ketika melewati wilayah ini. Ini adalah jalur yang kendaraannya cukup padat, manusia lalang, kemudian jalannya sempit. Tapi ini adalah jalan-jalan yang setiap saat saya lalu lewati karena memang rumah saya berada di wilayah Kayu Tiga. Nah, maka pilihan saya adalah harus melewati jalan ini. Apapun tantangan dan apapun resikonya, ini harus lalui dan lewati. Kewaspadaan itu penting. Naik gunung, kita naik namanya naik gunung Bere-Bere. Oke, kita harus betul-betul penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan. Hanya kelebihan di melintasi melewati wilayah ini yang pantas untuk kita apresiasi dan banggakan ialah bahwa supir-supir yang terutama supir-supir penumpang yang berada di wilayah gunung ini, mereka mempunyai tingkat pengertian itu paling tinggi. Mereka bisa memaklumi misalnya untuk supir-supir pemula atau para pendatang baru yang melintasi wilayah ini, maka mereka sering memberikan jalan yang terbaik supaya bisa dilalui oleh para pemula atau pendatang baru. Ya, karena memang mesti begitu, kalau tidak maka akan terjadi kemacetan. Dan kemacetan ini kita tentunya semua akan sulit dan rumit karena wilayah gunung kita punya wilayah pergerakan yang paling sangat sempit. Di sini ini saya harus mengambil keluar dari jalan, pada jalan supaya bisa lalu dilewati. Ya, ini saya harus tunggu sebentar supaya auto ini bisa melalui dan melewati dengan auto. Dikas jalan, tapi ibu ini harus keluar karena kalau tidak boleh terjadi kemacetan ataupun terjadi hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Nah, kalau melewati ini kita perlu waspada, tapi kita harus perhatikan auto dari atas. Nah, kalau mereka sudah pelan kita, maka seharusnya mereka harus berhenti. Nah, supaya ini saya harus berhenti sini supaya dia lewat dulu karena ada motor parkir situ. Nah, baru saya mulai naik pelan. Oke, kita harus hati-hati jalan. Ini ada kendaraan tuh parkir di kiri kanan, ada jurang yang cukup suram. Oke, silakan. Oke. Berada pada wilayah Bere-Bere ini, oke, saya memberikan jalan seluas-luasnya, tidak apa-apa, biar keluar sebentar dari badan jalan. Yang penting memastikan bahwa tidak ada orang yang melewati atau tidak ada kendaraan yang parkir, maka kita bisa ya memanfaatkan badan jalan yang kosong. Ya, kita mulai masuki wilayah
kayu putih. Ini kayu putih, wilayah kayu putih. Sebelah kiri saya adalah asrama polisi kayu putih. Kita masih berada pada lintasan kayu putih. Kalau seandainya kayu putih ini kalau terus-terus ke atas, maka kita masuk pada wilayah Soya. Atau misalnya kalau kita ambil sebelah kanan dalam perjalanan ke atas, lurus ke atas, maka kita bisa menuju wilayah gunung seperti Naku, Kilang, wilayah di area gunung yang bisa dilewati lewat jalur ini. Ya, itulah saya tadi sampaikan bahwa orang-orang supir gunung ini di area sini rata-rata tingkat pengertian pemahamannya tinggi. Walaupun mereka harus mengejar penumpang, tetapi di tengah-tengah usaha yang keras itu mereka masih terus mempunyai pengendalian diri, menjaga keselamatan sesama, keselamatan mereka, keselamatan kendaraan yang mereka pakai sebagai mata pencarian, alat pencarian mereka. Ini kita telah masuk ke wilayah kayu tiga, ini kayu tiga. Jadi kalau terus ke atas masih wilayah kayu putih, tapi kita belok ke wilayah kayu tiga supaya saudara-saudara juga bisa melihat ke ini area kayu tiga. Ini ada pembangunan gereja. Itu lalu bahan baku materialnya di sekitar pinggiran jalan, karena memang gerejanya tidak jauh dari area sini. Mungkin dalam waktu dekat gerejanya selesai dibangun. Oke, ini perlu memang harus ada tingkat pengertian atau pemahaman. Kalau kita sudah lewat platform, sebagai ucapan terima kasih. Ini ada tampak bendera Belanda. Ini bendera Belanda dan berangkat Piala Dunia. Jadi kalau di Kota Ambon ini Piala Dunia, ya pasti banyak penggemar berbagai tim dari belahan dunia. Ada Belanda, ada Argentina, Italia, Brasil, Rusia, begitupun Jepang, negara-negara Asia. Tapi yang kita lihat ini yang baru berkibar di bendera Belanda. Ya, semoga Belanda yang sudah duluan semoga tetap bertahan. Ini kita masih berada pada wilayah kayu tiga. Area kayu tiga nih cukup besar. Kompleksnya ada blok A, blok B, blok C, blok D. Nah, selain itu ada yang berada pada perumahan Telkom. Nah, ini memang pada pertigaan ini kita harus memilih. Jadi ada auto yang sementara turun.
menjelajah wilayah areal gunung. Supir Ambon, supir gunung itu harus betul-betul dibentuk, baik kemampuan skill membawa kendaraan, mental untuk sabar bertahan, itu juga memang perlu harus kuat. Hanya dengan begitu maka keselamatan pengemudi, keselamatan mereka yang mungkin menumpang, atau keselamatan mereka para pejalan kaki, sesama kendaraan boleh selamat dalam perjalanan. Ini misalnya kendaraan ini langsung diparkir saja supaya saya bisa melewati, dan ini luar biasa. Dan ini kita sudah mulai masuk di wilayah ketiga, khususnya kompleks lapangan Tenggara, dan inilah tempat saya berada. Selamat siang Ibu, ya. Di lapangan Tenggara ini dalam waktu dekat akan dilaksanakan lomba main bola kaki kaum mini di tepatnya di ujung. Sedangkan di sini masuk wilayah ini adalah areal markas, salah satu markas Wine Marriott di sini. Inilah